Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Haleluya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Puji nama Tuhan. Banyak yang di rumah juga, puji Tuhan, semuanya sehat ya. Boleh beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari saudara yang kasih Tuhan Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucap syukur, kita akan bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan sebab Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Bahwasanya kasih setiamu Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Bapa. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
tepuk tangan yang paling keras bagi Tuhan. Lebih keras lagi, lebih keras lagi. Bahwasanya kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Haleluya, amin. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita kembali bisa berjumpa dalam ibadah bersama-sama. Dan Bapak Ibu Saudara yang hadir dalam ibadah hari ini boleh menyambut orang yang kiri kanan. Berikan sukacita Tuhan buat orang di kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Puji Tuhan ya. Karena Tuhan itu baik bagi kita. Amin ya. Bapak Ibu Saudara, berjalan bersama dengan Tuhan dengan hati yang menyembah ya. Dengan hati yang menyembah, berjalan bersama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Penyembahan begitu penting dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya di dalam iman Kristen. Ya. Mari kita melihat slide judul firman Tuhan hari ini. Saya ajak Bapak Ibu untuk boleh sama-sama membaca. Haleluya. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ketika kita tahu mengapa harus menyembah Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara, saya memberikan judul hari ini sebenarnya harusnya pakai tanda tanya. Tapi saya membebaskan Bapak Ibu Saudara mau pakai tanda tanya atau tidak. Tetapi intinya adalah ketika kita harus tahu mengapa harus menyembah Tuhan. Ya. Karena orang kalau tidak tahu alasannya, biasanya mereka akan melakukannya dengan kosong, tanpa perasaan atau mungkin dengan terpaksa. Ya, contoh ya dalam kehidupan sehari-hari, kalau anak-anak biasanya orang tua mengatakan kamu harus makan sayur. Ya, anak-anak mungkin mengatakan untuk apa saya makan sayur? Apalagi ditambah mungkin ketika dirasa sayur itu rasanya agak pahit, ya. Dan mungkin penampilannya tidak menarik kalau dibandingkan dengan makanan-makanan yang lain seperti gula atau permen atau es yang mungkin lebih menarik. Kenapa anak mungkin dibatasi untuk boleh makan permen atau makan es krim? Karena anak perlu diajar, diberitahu. Orang tua yang baik akan mengatakan kalau makan sayur itu akan membuat tubuh menjadi sehat. Tapi kalau terlalu banyak gula, terlalu banyak es, terlalu banyak yang manis, itu bisa mengakibatkan sakit. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus memberikan alasan. Nah Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mau kita menyembah Tuhan. Di dalam Yohanes kemarin kita melihat bahwa Yesus berkata telah tiba saatnya dan sekarang akan datang penyembah-penyembah yang benar. Saudara yang dikasih Tuhan, berarti Tuhan mau kita menyembah Tuhan. Dalam tahun ini kalau kita mengambil tema kita berjalan bersama Tuhan dengan hati yang menyembah. Ayo, puji Tuhan ya. Berjalan bersama Tuhan dengan hati yang menyembah, berjalan bersama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan mau kita menyembah Dia, maka mari kita belajar kenapa kita harus tahu menyembah Tuhan. Supaya kita melakukannya bukan dengan kosong. Ini apa sih suruh berdiri? Kenapa sih kalau di gereja orang-orang lagi nyanyi angkat tangan? Kenapa sih kalau kita harus tepuk tangan? Bapak Ibu Saudara mungkin yang tidak mengerti, mereka akan berkata ini untuk apa? Tapi hari ini kita akan melihat bahwa kita harus menyembah Tuhan karena Tuhan memang mau kita menyembah Tuhan berdasarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum masuk dalam ayat, saya akan tampilkan satu tulisan di sini. Next slide. Penyembahan. Penyembahan adalah sikap hati memuliakan Tuhan. Mulia, mulia itu artinya di atas, yang di atas. Yang di atas hidup kita adalah Tuhan. Jadi sikap hati yang memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan telah berkorban bagi kita, menyelamatkan, di mana setiap orang percaya menyembah bahwa Yesus adalah juru selamat. Kapan Yesus menyelamatkan kita? Saat Dia disalibkan.
pengorbanannya, dia mati di kayu salib untuk mati bagi manusia, kita semua. Jadi sikap memuliakan Tuhan karena Tuhan adalah juru selamat kita. Ya. Kita memuliakan Tuhan karena dia juru selamat dan tidak berhenti hanya memuliakan, tapi karena menyembah Tuhan itu seumur hidup kita. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, menyembah Tuhan itu bukan 10 menit, bukan 1 menit, bukan 1 hari. Tetapi menyembah Tuhan adalah seumur hidup kita. Mungkin masih ada yang ragu-ragu, nanti kita akan lihat. Menyembah Tuhan adalah seumur hidup kita. Artinya apa? Dari kemarin, hari ini, besok sampai menutup mata untuk di dunia ini, artinya Tuhan memanggil kita dalam kematian, kita akan menyembah Tuhan. Yang setuju boleh angkat tangan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita akan mulai. Kenapa kita harus menyembah Tuhan? Yang pertama, karena firman Tuhan berkata, yang pertama, firman Tuhan berkata, yang bernafas memuji Tuhan. Pemain musik boleh siap? Biar segala yang bernafas memulia, sebab nama besar ya. Namamu mulia ya. Boleh bangkit berdiri sama-sama ya. Coba cari nadanya yang pas ya, supaya kita gak ketinggian. Biar segala yang bernafas memuji namamu Tuhan, sebab namamu besar, sebab namamu mulia. Biar segala yang bernafas memuji namamu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Sorai memuji Allah di hadapan Tuhan Allah kita. Biar segala nafas memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Biar segala yang bernafas memuji namamu Tuhan, sebab namamu besar. Katakan mulia. Biar segala yang bernafas memuji namamu Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Raja, segala raja. Mari bersorak-sorai, tepuk tangan, haleluya. Bersorak-sorai, bersukacitalah, berseru. Di hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia. Memuji Dia. Yang bernafas bertepuk tangan. Haleluya. Yang bernafas berhenti. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Berarti kita bernafas. Pujian ini mengatakan biar segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Ayatnya di mana tadi? Mazmur 150 ayat 6. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita menyembah Tuhan? Karena Tuhan masih memberikan kita nafas. Amin. Jadi selama kita masih diberikan nafas, pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan. Amin. Kita sepakat akan hal ini karena firman Tuhan mengatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Dia. Kita nyanyi lagi, ini memang spontan. Puji Dia, oh oh oh. Ya.
Puji Dia, oh oh oh, dalam tempat kudusnya. Puji Dia, oh oh oh, puji Dia, oh oh oh, karena kebesarannya. Biar yang bernafas memuji Dia. Sekali lagi, puji Dia, oh oh oh. Dalam tempat kudusnya. Puji Dia, oh oh oh, karena Dia yang berkuasa. Puji Dia, oh oh oh, karena kebesarannya. Biar yang bernafas memuji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Yang punya tangan kita bertepuk tangan. Haleluya. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengingat ku puji. Sekarang ku adalah ciptaan baru. Coba teksnya. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Salib Kristus yang menyelamatkan kita. Dosa diampuni karena Yesus telah menjadi korban bagi kita. Dan tak ada kutuk mengikatku. Puji Tuhan. Selain bernafas, pastikan gak ada yang mengikat kita. Ada amin? Kenapa orang Kristen kalau nyanyi bergerak? Kenapa menari? Karena memang tidak ada lagi yang merintangi kita, mengikat kita, bahkan kita bersuka cita karena kita menerima sesuatu yang besar yang tidak dapat kita peroleh dengan kekuatan kita sendiri, yang tidak dapat ditemui dimanapun juga selain hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Siap memuji Tuhan sekali lagi, puji Dia, oh 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 ya. Ini oh 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 3 kali ya. Puji Dia, oh oh oh, dalam tempat kudusnya. Puji Dia, oh oh oh, karena Dia yang perkasa. Puji Dia, oh oh oh, karena kebesarannya. Mari, biar yang bernafas memuji Dia. Haleluya, haleluya, ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya, ku mau sorak tentang Dia. Haleluya, ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Terima kasih buat sama-sama muji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat dalam Mazmur 150, boleh tampilkan ayatnya karena tidak ada di slide. Mazmur 150 itu berkata haleluya. Ada yang menarik Bapak Ibu Saudara. Saya tampilkan Mazmur 150. Kita buka Alkitab kita sama-sama. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam huruf besar, dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Saya mau tanya buat Bapak Ibu Saudara, ini ayat buat masa lalu, perjanjian lama, atau buat sekarang bagi hidup kita? Apakah ini masih bisa kita alami? Apakah kita benar memiliki Allah yang perkasa? Allah yang perkasa, Dia hadir ketika apapun yang kita hadapi kesulitan, kita berseru, berdoa, dan kita akan menerima pertolongan daripada Tuhan. Ada amin? Artinya Allah tetap hadir dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika kita sedih, tolong tampilkan terus ayatnya. Bahkan ketika kita sedih Bapak Ibu Saudara, bahkan ketika kita dalam hancur hati, Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Puji Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita terkagum-kagum. Wow, kita ketika melihat sesuatu yang tidak mampu kita buat. Wow, luar biasa.
Mungkin teknologi, mungkin karya seni, mungkin satu hal yang memang enak untuk kita nikmati, kita katakan, wow, betapa luar biasa. Dan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, jangan lupa untuk kita berkata, luar biasa. Penebusan yang Yesus lakukan, pengiringan yang Tuhan berikan, bahkan masa depan kita yang pasti, yaitu masuk dalam kerajaan surga adalah kebesaran Tuhan. Ada amin? Siapa yang bisa memberikan masa depan yang pasti seperti Tuhan kita? Hanya Yesus, Bapak Ibu Saudara. Yang orang percaya mengatakan berbahagialah orang yang mati saat ini. Karena mereka akan menerima upah dari apa yang mereka lakukan. Saudara yang kasih Tuhan, mati dikatakan berbahagia berarti apa? Di balik kematian ada kebahagiaan, ada kedamaian. Yang percaya katakan amin. Sementara orang banyak yang bingung, nanti mati mau dibawa kemana? Jangankan mati, sekarang juga udah bingung. Hidup ini mau untuk apa? Apakah hanya untuk makan, tidur, atau bekerja rutinitas yang membuat hidup kita menjadi kosong, membuat hidup kita menjadi jenuh, terikat. Seolah kok kayaknya beban masalah nggak selesai-selesai. Menemukan seolah-olah hidup itu tidak ada artinya. Tapi saya mau pastikan buat kita semua yang hadir dalam ibadah hari ini, bahwa Tuhan punya rancangan damai sejahtera. Tuhan merancangkan yang baik bagi kita. Masalah adalah latihan bagi kita. Boleh katakan sama-sama, masalah adalah latihan untuk kita tetap percaya. Karena firman Tuhan berkata, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Artinya orang yang percaya, orang yang setia, orang yang melakukan firman Tuhan. Kalau kita fokus sama masalah, maka kita tidak melihat kekuatan daripada Tuhan. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan, masalah dapat kita lewati. Amin. Tepuk tangan buat nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Mazmur 150 ini sangat luar biasa. Pujilah dia, ya. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Alat musik pun dipakai Bapak Ibu Saudara untuk kita memuji Tuhan. Kita tanpa alat musik bisa memuji Tuhan? Bisa Bapak Ibu Saudara. Dengan musik makin semangat. Ada amin? Ya. Tuhan tahu apa yang ada dalam hidup. Puji dia dengan rebana. Wah, ini penyanyi tamburin ya. Ini ayatnya penyanyi tamburin. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Jadi kalau ditugaskan pelayanan itu bukanlah satu rutinitas, satu hal yang biasa, tapi sesungguhnya bukan sedang melayani saja, tetapi sedang memuji Tuhan. Ketika pemain musik memainkan peralatan musik itu dengan pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Saudara yang kasih Tuhan, seluruh hidup kita Tuhan mau memuji Tuhan. Karena ayat yang ke-6 berkata, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, pastikan nanti dibaca lagi Mazmur 150 ini ayat 1 sampai 6. Diawali haleluya, diakhiri haleluya. Diawali haleluya, diakhiri haleluya. Berarti Bapak Ibu Saudara, memang kita harus menyembah dan memuliakan Tuhan. Kenapa kita harus tahu kita mengapa harus menyembah Tuhan? Yang pertama, karena firman Tuhan berkata, biarlah yang bernafas memuji nama Tuhan. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, karena Allah menyatakan dirinya melalui segala ciptaannya. Siapa yang menciptakan alam semesta? Tuhan. Siapa yang menciptakan manusia? Siapa yang menciptakan binatang? Siapa yang menciptakan tumbuhan? Siapa yang menciptakan bulan, bintang dan segala benda yang ada di langit?
Bapak Ibu Saudara, manusia bisa membuat sesuatu di dunia ini, sekarang sudah canggih modern. Tapi tidak ada satupun yang bisa menggantikan seperti yang Tuhan buat. Berbicara tentang kesehatan, kita sedang menghadapi satu pandemi. Kalau kita ke rumah sakit, kemarin saya berjalan dengan keluarga, saya tunjukkan sama anak saya. Lihat, di kiri ada rumah sakit. Tapi jangan lihat rumah sakit gedungnya, lihat tempat parkirnya. Tempat parkirnya penuh. Bukan hanya satu rumah sakit kedua juga penuh. Bapak Ibu Saudara, ada nggak orang yang senang jalan-jalan ke rumah sakit? Nggak ada kerjaan, jalan-jalan ke rumah sakit, ya kan? Udah lama nih nggak ke rumah sakit, ya iseng-iseng nggak ada. Tapi kenapa orang mau penuh ke rumah sakit? Karena sakit. Karena ada keluarga yang sakit. Siapa yang senang kalau sakit? Oh, terima kasih saya sakit lagi. Oh, terima kasih saya sakit yang parah gitu. Enggak ada, Bapak Ibu Saudara. Semua orang enggak mau sakit, tapi harus menghadapi sakit. Dan Bapak Ibu Saudara, di rumah sakit itu lebih mahal dari hotel. Jangan coba-coba nginep di rumah sakit. Lebih baik kalau mau enak-enak, santai-santai pergi ke hotel, keluar kota, cari yang diskon, yang promo lebih bagus lagi, ya. Menyenangkan, karena apa? Kamarnya bagus, fasilitasnya lengkap. Mungkin di rumah kita nggak ada air panas, kayak di rumah saya kan nggak ada air panas ya. Jadi kalau ke hotel enak, tinggal diputer air panasnya keluar, ya. Nikmati gitu. Tempat tidurnya empuk, ya kan. Mungkin ada segala macam, dinikmati, ya. Tapi orang kalau di rumah sakit nggak ada apa-apanya, Bapak Ibu Saudara. Sabun juga nggak ada kadang-kadang, ya, bawa sendiri, ya. Tapi kenapa orang ke rumah sakit? Karena sakit. Dan rumah sakit itu perlu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau orang udah sakit pasti ingat sama Tuhan. Ada amin? Pilih mana? Sakit ingat Tuhan atau sehat ingat Tuhan? Bilang yang keras, saya pilih sehat ingat Tuhan. Tepuk tangan buat nama Tuhan. Jadi jangan lupa loh, kalau kita ini baik-baik saja, jangan lupa ini semua karena Tuhan. Ya. Kemarin saya juga jalan-jalan. Memang kalau kemarin saya ada waktu keluar sebentar, karena ada kebutuhan sama keluarga makan. Di jalan di mall itu saya selalu melihat, sekelebat aja saya melihat. Ada suami istri berjalan di depan saya. Enggak terlalu tua, tapi memang usianya sepertinya lebih tua dari saya. Tapi dia jalan dalam keterbatasan. Yang saya ambil hikmahnya adalah bersyukur kalau kita berjalan tanpa keterbatasan. Jangan sampai nanti kita bersyukur nangis-nangis, tetap harus bersyukur walaupun terbatas, Bapak Ibu Saudara. Saya pernah pergi keluar negeri, ke Thailand bersama dengan keluarga hamba Tuhan. Suami istri sama 2 anaknya. Berlima. Saya sendiri, mereka satu keluarga. Dan berkali-kali kita mau berjalan selalu menunggu. Kenapa? Karena si istri ini dalam keadaan keterbatasan. Kakinya sakit, Bapak Ibu Saudara. Jadi akhirnya kita kalau pergi kemana-mana, kita cari sesuatu benda yang bisa didorong. Kalau pergi ke mall, kita cari gerobak belanja, supaya si istri ini bisa berpegangan dan berjalan gitu. Dan kalau tidak ada nggak ada gerobak, maka yang dicari apa? Koper yang ada rodanya, didorong. Pokoknya ada sesuatu yang harus dipegang, Bapak Ibu Saudara. Karena tanpa sesuatu yang harus dipegang, dia tidak akan bisa berjalan. Ini keluar negeri, Bapak Ibu Saudara, yang seharusnya seneng, akhirnya penuh dengan keterbatasan. Nah, saya kembali lagi, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah lupa kalau kita bisa kemana saja tanpa keterbatasan untuk selalu memuji Tuhan. Ada amin? Kita lihat apa yang Tuhan ciptakan. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan tangannya. Ya, next slide. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah tulisan dari Bapak Billy Graham. Ya, tokoh kebangunan rohani di Amerika Serikat. Dia lahir 7 November 1918. Meninggal 21 Februari
2018. 18. Berapa umurnya? 100 kurang ya. Tapi buat langganan boleh deh. Biasa kan ibu-ibu begitu dilebihin seneng ya kan. Kalau belanja berapa bang? Segini, ya udah dilebihin deh. Wah seneng ya. 100 boleh ya. Karena memang tahunnya 100, tapi kalau kita lihat bulannya 99 tahun 10 bulan ya. Atau kurang 10 bulan ya. Bapak Ibu Saudara, saya hanya mengambil satu quotes di sini, tulisan dia. Puncak gunung untuk pemandangan dan inspirasi. Tetapi buah tumbuhnya di lembah. Saya tertarik loh baca ayat ini. Bukan ayat, tulisan ini. Ya. Puncak gunung ya. Untuk pemandangan dan inspirasi. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak naik ke puncak gunung, nggak bisa mengerti apa yang dituliskan oleh Billy Graham. Saya yakin Bapak Billy Graham ini sudah pernah naik ke puncak gunung. Dan Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau kita nggak ke puncak, paling nggak kita kalau pergi ke daerah bukit, kita selalu mencari, ada gunung. Ketika kita melihat gunung, hati kita bahagia. Kalau Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama, berarti kita sama. Kalau Bapak Ibu sama, coba tersenyum sama kiri kanan sambil angguk-angguk ya. Iya, haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, ya. Di dalam kehidupan memang kita kadang-kadang suka ngelihat yang paling atas. Dan waktu kita melihat segala sesuatu yang Tuhan berikan, itu mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang besar. Pemandangan alam yang indah ya, bukan hanya ke atas. Kalau udah di atas juga Pak lihat ke bawah itu rasanya pemandangannya luar biasa, memberikan sukacita. Dan Bapak Ibu Saudara jangan lupa, waktu kita melihat semua yang Tuhan ciptakan, kita harus ingat semua itu dibuat Tuhan tanpa kita meminta. Ada yang minta, Tuhan ciptain saya pohon kelapa dong. Tuhan ciptain saya gunung yang warnanya biru, yang kalau dilihat tuh kayaknya teduh. Gak ada yang minta Bapak Ibu Saudara. Tapi kita hanya menerima apa yang Tuhan sudah ciptakan bagi kita. Amin. Jadi jangan lupa, sembahlah Tuhan. Waktu kita melihat itu menceritakan bahwa Tuhan itu baik bagi kita. Ya. Bahkan yang tidak pernah kita minta, Tuhan berikan bagi kita. Pertanyaannya, kalau kita minta, dikasih gak sama Tuhan? Mungkin Bapak Ibu masih bingung, masih ragu-ragu. Begini Bapak Ibu Saudara, yang tidak kita minta, Tuhan berikan. Apalagi yang kita minta. Yang percaya dan sudah mengerti katakan amin. Ada sesuatu yang kita perlukan dari Tuhan? Pasti ada. Cuma masalahnya udah minta atau belum? Mintalah kepada Tuhan. Bawalah kepada Tuhan. Kalau kita lihat begini, Tuhan terima kasih buat gunung yang indah. Terima kasih hamparan sawah yang luar biasa. Hijau segala macam. Saya juga percaya Tuhan akan memberikan kehidupan saya yang penuh dengan ketenangan, keteduhan, kedamaian, kebahagiaan. Minta kepada Tuhan. Untuk sesuatu yang indah, sesuatu yang besar, yang kita merasakan ada kedamaian, ciptaan Tuhan selalu mendatangkan kebahagiaan. Tapi kadang-kadang ada masalah ya. Bapak Ibu Saudara, waktunya cepat sekali, kepengennya kalau bisa ibadahnya memang lebih panjang ya Bapak Ibu Saudara. Tapi biarlah kira-kira, saya nggak tahu kenapa ini ada buah jambu, mungkin kalau Bapak Ibu bingung nanti tanya sama Ibu Panjaitan, pasti mengerti tentang ada apa ya dengan jambu ini. Jadi begini Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang ya. Dalam suatu pelayanan untuk berkunjung, saya tahu ternyata Ibu Panjaitan ini penggemar jambu ya. Makanya ketika buah, saya bilang bahwa buah itu tumbuh di lembah ya. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, ini izinkan saya tanpa mengurangi rasa hormat tetap menghargai Ibu Panjaitan. Jadi ketika orang suka dengan buah, apapun akan dilakukan Bapak Ibu Saudara. Manjat pun, maksa pun oke ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, karena buah itu begitu menarik. Jadi satu kali dalam perjalanan pelayanan kunjungan,
Kita berhenti di pinggir rel kereta, kebetulan ada dinding tembok, ada pohon jambu. Dan pohonnya sangat merah seperti ini ya. Dan begitu, aduh Pak Andre, berhenti sebentar. Nggak bisa Bu, ini kita udah mau jalan, pinggirin sebentar. Mobilnya udah ngerem, nggak mungkin maju, nggak mungkin mundur. Ini sedikit lagi, jangan, saya bilang jangan, itu bukan punya kita. Ya. Tapi intinya Bapak Ibu Saudara adalah gini, saya cuma mau ambil begini, betapa seseorang sangat suka, maka dia akan berusaha. Poinnya di situ Bapak Ibu Saudara. Mengenai Ibu Panjaitan tadi selesai, ya jangan dibahas, jangan dipanjangin ya. Jadi kembali lagi Bapak Ibu Saudara, ketika kita suka akan sesuatu, maka kita juga akan melihat. Kadang-kadang kita lupa, kita nggak minta saat buah itu harus ditanam. Buah itu harus dijaga. Ada nggak yang jagain buah jambu? Nggak ada Bapak Ibu. Tapi manusia selalu hanya ingin memetik hasilnya. Nah Bapak Ibu Saudara, jangan lupa, waktu Tuhan izinkan kita yang terbaik, tanpa kita mungkin harus menanam, tanpa harus kita merawat pun, kalau kita bisa menikmati keindahan atau kebahagiaan apa yang Tuhan ciptakan dalam dunia ini menjadi berkat dalam hidup, jangan lupa sembahlah Tuhan. Itu poinnya. Kenapa kita harus menyembah Tuhan? Karena alam ini menceritakan kemuliaan Tuhan dan perbuatan tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada amin? Puji Tuhan ya. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, slide yang terakhir saja. Ini saya terinspirasi dari pelayanan Pak Jimmy. Saya dengar, wah iya benar ya. Dulu saya pernah dengar tapi lupa. Makanya perlu sering-sering dengar khotbah juga. Sesama pengkhotbah pun belajar Bapak Ibu Saudara. Saya dengar dari Pak Jimmy. Ada seorang pemimpin pujian penyembahan yang terkenal di dunia ini mengatakan bahwa kita harus membiasakan untuk menyembah Tuhan karena nanti kita di sorga juga akan menyembah Tuhan. Nah tapi saya beda sedikit. Saya cuma mau mengambil kenapa kita harus menyembah Tuhan, karena kita tujuannya ke surga. Dan kelak di sorga akan ada puji-pujian bagi Allah. Kita kan mau masuk di sorga kan? Di sorga itu nggak kerja lagi di kantor. Di sorga itu nggak keliling-keliling, nggak ada kerjaan. Di sorga itu nggak ada diam-diam nganggur. Tapi di sorga adalah yang ada adalah memuji nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, dan aku mendengar semua makhluk di sorga dan di bumi dan yang di bawah bumi, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Wahyu atau Yohanes menuliskan dalam Wahyu mengatakan bahwa semua akan berkata puji-pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Di sorga akan ada pujian, di sorga ada penyembahan kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur buat firman Tuhan hari ini tidak panjang Bapak Ibu Saudara. Berjalan bersama Tuhan dengan hati yang menyembah. Dengan hati yang menyembah, sekarang kita tahu kenapa kita harus menyembah Tuhan. Karena yang pertama, karena kita masih diberikan nafas. Yang kedua, alam, ciptaan menceritakan tentang kebesaran Tuhan. Dan yang ketiga, kenapa kita harus menyembah Tuhan? Karena kita akan kembali ke surga. Dan di surga tugas kita adalah memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa, kita mengangkat tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan terus seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, diberkatilah dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu, keluargamu, dalam usaha pekerjaan, sekolahmu, apapun yang kau kerjakan, bersama dengan Tuhan akan dibuatnya menjadi baik dan berhasil. Terpujilah nama Tuhan,
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.